Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nahdiatul Fikriyah, SSC MSc. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni penginderaan jauh dan fotogrametri. Jadi mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester ganjil, semester 1 berisi 2 SKS. Pengampunya adalah ada Pak Aditya Saputra PhD, kemudian saya, dan juga ada Bapak Dr. Retnadi Heru Saputra. Mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri merupakan mata kuliah wajib yang menjelaskan konsep-konsep dasar penginderaan jauh dan juga terkait dengan fotogrametri. Mata kuliah ini sangat penting untuk memberikan pemahaman dasar terkait teknik pengambilan data dengan sistem penginderaan jauh beserta bagaimana proses interpretasi data penginderaan jauh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang juga disertai dengan mata kuliah praktikumnya. Selanjutnya, saya akan jelaskan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Terdapat 5 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep penginderaan jauh dasar dan sistem penginderaan jauh. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami komponen penginderaan jauh. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar-dasar interpretasi. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep dasar fotogrametri dan karakteristik foto udara. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami proses perhitungan fotogrametri. Saya menggunakan beberapa referensi untuk proses pembelajaran di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Ada penginderaan jauh jilid 1 oleh dari Pak Sutanto, kemudian Introduction of Remote Sensing and Image Interpretation, penginderaan jauh dan interpretasi, dan juga sistem informasi geografis dan aplikasinya di bidang geografi. Selain itu, saya juga menambahkan data-data dari jurnal terkini sebagai contoh untuk aplikasi penginderaan jauh. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Yang pertama adalah delivery, jadi materi perkuliahan di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri terbagi menjadi 2, sebelum mid semester dan juga setelah mid semester. Sebelum mid semester, materi yang diajarkan adalah terkait dengan pengertian PC, fisika PC, masa sistem PC dan juga sistem PC fotogrametri dan non-fotogrametri, kemudian ada PC thermal dan radar, sumber tenaga, panjang gelombang, objek pengamatan. Selanjutnya saya juga ajarkan terkait dengan interaksi panjang gelombang dan objek, sifat atmosfer dan macam-macam satelit. Di pertemuan ke-6, saya akan menjelaskan interpretasi manual, interpretasi digital, dan juga unsur-unsur interpretasi, dan juga akan dijelaskan terkait dengan skala, pixel, dan resolusi dalam PC. Setelah mid semester, beberapa materi ajar adalah pengertian stereoskop, penyusunan stereogram, kemudian penggunaan stereoskop dan pembuatan stereogram, informasi tepi foto udara, tanda fidusial, tanda prinsipal, jalur terbang, skala foto udara, aspek geometri, kemudian juga akan dijelaskan tentang pengukuran beda paralaks, penentuan beda tinggi, perhitungan kemiringan lereng, dan juga pembuatan profil melintang berdasarkan data foto udara. Terkait dengan metode pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah ceramah atau pengantar dari dosen, kemudian juga ada diskusi kelompok, simulasi berbasis masalah, dan juga disertai dengan presentasi dan tanya jawab. Untuk bentuk pembelajaran, saya menggunakan 2 sistem bentuk pembelajaran, ada sinkron, yakni proses tatap muka baik di kelas maupun secara online atau daring, menggunakan Zoom ataupun Google Meet, dan juga disertai dengan proses asinkron, yakni menggunakan Schoology. Ini adalah contoh bagaimana kemudian materi dan juga kolom bertanya-menjawab interaksi yang terjadi di LMS Schoology. Terkait dengan penilaian,
ada beberapa bagian penilaian. Jadi penilaian didasarkan pada nilai ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, disertai juga dengan nilai keaktifan dan juga nilai pretest, posttest, dan juga tugas. Misalkan untuk pertemuan pertama dengan CPMK, mahasiswa mampu mengetahui pengertian penginderaan jauh fisika dan sistem PJ yang dilakukan secara online, yang kemudian terdapat proses penugasan ilustrasi penginderaan jauh sistem aktif dan pasif. Demikian sedikit penjelasan terkait dengan mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Berikut saya sampaikan bagaimana contoh proses pembelajaran di mata kuliah ini di pertemuan ke-7 secara daring dengan CPMK, mahasiswa mampu memahami faktor skala, piksel, dan juga konsep resolusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada Mas dan Mbak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Ini adalah pertemuan kita yang ke-7, ya. Kita hari ini akan membahas tentang resolusi dalam penginderaan jauh, ya. Baik. Nah, sebelum itu kita akan review sedikit tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, silahkan teman-teman akses di www.menti.com. Nah, kemudian masukkan kode 74365681. Nah, silahkan. Jadi itu tadi ya, berbagai jenis macam citra satelit yang sudah dikembangkan hingga saat ini. Nah, satelit-satelit tersebut ya, itu punya perbedaan tentunya ya. Jadi punya perbedaan dari segi apa? Nah, itulah yang kemudian akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi setiap jenis citra satelit itu dia punya spesifikasinya sendiri ya. Punya spesifikasinya masing-masing. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai resolusi. Ya. Jadi resolusi citra itu mengacu kepada spesifikasi atau karakteristik dari citra. Nah, sehingga yang disebut sebagai resolusi itu merupakan satu kemampuan sistem optik elektronik dalam membedakan informasi secara spasial maupun temporal yang berdekatan, ataupun secara spektral kemudian dia memiliki kemiripan. Nah, jadi sensor satelit ini akan semakin berkembang dan bervariasi untuk bisa mendukung kebutuhan kita sebagai user atau interpreter. Di dalam penginderaan jauh itu dikenal ada 4 jenis resolusi. Ya, ada resolusi spasial, resolusi spektral, temporal, dan juga radiometrik. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Di sini kemudian, ya. Yang pertama adalah resolusi spasial, ya. Jadi resolusi spasial ini mengacu pada ukuran piksel, ya. Jadi mudahnya adalah ukuran piksel. Luasan wilayah di permukaan bumi yang bisa tercakup oleh satu piksel. Nah, resolusi spasial ini penting sekali karena dia akan berkaitan dengan interpretabilitas citra. Jadi bagaimana citra tersebut bisa diinterpretasi secara baik. Berhubungan juga dengan akurasi dari interpretasi maupun pemetaan. Secara garis besar, ya, semakin tinggi atau semakin halus ukuran piksel, itu artinya semakin kecil ukuran piksel, itu dia bisa menunjukkan objek yang terekam semakin detail. Nah, contohnya adalah Landsat 7, itu dia punya resolusi spasial 30 meter. Kemudian QuickBird dia punya resolusi spasial 0,6 meter. Nah, berarti lebih tinggi, lebih kecil ukuran pikselnya si QuickBird ya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kita punya satu scene. Jadi kalau satu citra, kita download satu citra itu disebut sebagai scene. Nah, ini satu scene, satu rekaman citra.
satu scene. Nah, kalau kita zoom lagi, ya, maka kemudian akan terlihat piksel-piksel, ya. Jadi satu citra itu kumpulan dari banyak piksel-piksel. Nah, piksel-piksel ini kemudian punya ukuran, ya. Ukuran satuannya adalah meter kali meter. Ya. Jadi satuan pada resolusi spasial itu dinyatakan dalam ukuran meter. Nah, ini adalah contohnya kemudian. The higher the spatial resolution, the more detail it contains. Ya, jadi ini adalah perbandingan. Misalkan satu citra dia punya resolusi spasial 30 meter. Ya. Jadi kalau ada rumah begitu, kemudian ada halamannya, dalam satu piksel itu dia hanya akan bisa merekam rumahnya saja, pantulan dari rumahnya. Tapi kalau ukuran pikselnya 5 meter, lebih kecil, ya, citra itu dia bisa menerima pantulan dari rumah dan juga pantulan dari halamannya. Begitupun juga semakin kecil 1 meter, ya. Jadi semakin kecil ukuran pikselnya, semakin baik atau semakin tinggi resolusi spasialnya, maka akan semakin detail informasi yang didapatkan. Yang kedua adalah resolusi spektral. Nah, tadi resolusi spasial itu berkaitan dengan ukuran piksel. Nah, kalau resolusi spektral ini dia berkaitan dengan variasi panjang gelombang yang dimiliki oleh satelit. Atau dengan kata lain adalah berapa jumlah band yang dimiliki. Jadi, misalkan Landsat 8 itu dia punya 11 band, Spot itu dia punya 4 band. Ya. Jadi kalau kita masih ingat, yang namanya penginderaan jauh, dia memanfaatkan energi elektromagnetik, di mana kemudian dari satu spektrum energi elektromagnetik ini dibagi menjadi beberapa band, ya, atau beberapa kanal. Baik, selanjutnya adalah resolusi temporal. Ya, resolusi temporal. Apa itu resolusi temporal? Ya, jadi resolusi temporal itu merupakan dia berkaitan dengan waktu pengulangan yang dibutuhkan oleh satelit untuk bisa merekam objek yang sama. Nah, jadi kalau kita pahami yang namanya ini misalkan bumi ya, kemudian ini satelit, dia akan punya orbit kan. Nah, sehingga kemudian untuk bisa merekam area yang sama, ya, merekam misalkan area di Solo, ya, misalkan untuk bisa merekam satu area yang sama, itu dia butuh waktu, karena si satelit ini dia berrotasi gitu ya, ada intervalnya. Nah, contohnya, misalkan Landsat 7, dia punya 16 hari resolusi temporalnya. Kemudian ALOS, dia punya 46 hari. Nah, sehingga kita bayangkan, misalkan satu area, contohnya tadi adalah Solo, Landsat 7 ITM Plus ada satu rekaman di Solo pada tanggal 1 April, ya, 1 April 2023. Maka kita bisa mendapatkan citra untuk area Solo lagi, ya, yang selanjutnya, maka pada tanggal 17 April 2023, karena rentangnya atau intervalnya adalah 16 hari. Nah, yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang resolusi spasial, spektral, temporal, dan yang terakhir adalah resolusi radiometrik. Nah, resolusi radiometrik ini dia berkaitan dengan sensitivitas sensor, ya, dalam menangkap dan juga membedakan jumlah energi elektromagnetik. Jadi semakin tinggi resolusi radiometrik citra, itu akan semakin sensitif juga untuk mendeteksi perbedaan energi pantulan objek. Ya. Jadi kalau kita bayangkan di satu area, gitu, pada saat satelit itu dia merekam, ada pantulan dari vegetasi, ada pantulan dari lahan terbangun, ada pantulan dari
lahan terbuka gitu ya, ada pantulan dari berbagai objek di muka bumi. Nah, semakin tinggi resolusi radiometrik citra, itu akan dia semakin tinggi sensitivitasnya. Vegetasi A, dia memberikan pantulan, misalkan sebesar 30% pantulannya. Kemudian vegetasi B, dia memberikan pantulan sebesar 40%. Vegetasi C sebesar 50%. Nah, itu bisa dideteksi ya, semakin tinggi resolusi radiometrik citra. Untuk bisa menyatakan resolusi radiometrik pada citra, itu dikaitkan dengan sistem bit atau jumlah bit yang digunakan oleh sensor satelit. Ya. Jadi resolusi radiometrik dalam citra itu dinyatakan dengan nilai bitnya. Jadi nilai bit ini akan mempengaruhi tingkat keabuan atau disebut juga sebagai grayscale yang dapat ditampilkan oleh citra. Atau dengan kata lain adalah tingkat kedalaman rona citra. Yang mana tingkat kedalaman rona citra itu dia merepresentasikan tadi jumlah pantulan dari objek. Ya. Nah, ini ya contohnya sebagai gambaran tadi sistem bit. Jadi kalau kita sekarang bisa bayangkan ya dari mana dulu ya, dari matahari ya. Matahari sebagai sumber energi ya, kalau untuk satelit yang pasif sebagai sumber energi, dia memancarkan energi elektromagnetik diterima oleh atmosfer, ada yang dipantulkan, ada yang diserap, ada yang diteruskan ke bumi ya. Porsi energi yang diterima oleh bumi kemudian dia berinteraksi oleh objek yang ada di muka bumi ya. Kemudian ada interaksi lagi, ada yang dipantulkan, ada yang diserap oleh objek, dan juga ada yang diteruskan oleh objek. Nah, porsi energi yang dipantulkan oleh objek, ya, yang dipantulkan oleh objek itu kemudian diterima oleh sensor satelit, ya, diterima oleh sensor satelit. Jadi dari tadi matahari masuk ke atmosfer, masuk ke bumi, berinteraksi dengan objek yang ada di muka bumi, dipantulkan lagi oleh objek di muka bumi, diterimalah kemudian oleh sensor satelit. Nah, oleh sensor satelit, ya, kemudian dia informasinya, datanya diteruskan oleh satelit yang ada di bumi. Ya. Jadi sistem penerima receiver yang ada di bumi. Ya. Kemudian dari situ diolah datanya hingga kemudian bisa kita interpretasi dan kita bisa gunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Nah, jadi data citra satelit dikirim ke stasiun penerima dalam bentuk digital. Ya. Digital ini dalam bentuk sekumpulan data numerik. Jadi unit terkecil dari data digital disebut sebagai bit itu tadi. Jadi ada angka biner 0 atau 1. Nah, kemudian dalam citra digital ini nilai level energi dituliskan dalam satuan bit. Contohnya, kalau sensor itu dia punya 1 bit, berarti perhitungannya adalah 2⁻1. Berarti ya, citra satelit itu hanya bisa menampilkan 2 kelas. Ya. Jadi hanya bisa menampilkan 2⁻1 sama dengan 2. 2 kelas. Kelas 0 dan kelas 1. Kelas 0 itu berarti tidak ada pantulan energi dari objek. Kelas 1 berarti pantulannya sangat tinggi dari objek. Nah, sekarang, tugas teman-teman, ini ada satu contoh ya, satu contoh spesifikasi Landsat 7 ITM+. Nah, silahkan Mas dan Mbak 1 menit saya beri waktu untuk mencermati. Nanti kita akan bahas terkait dengan spesifikasi citra Landsat ini. Ya, silakan.
Ya, oke, mungkin bisa kita mulai ya. Saya random saja akan memilih Mbak Amanda Octavia. Ya, dari spesifikasi lensa 7 ITM Plus ini, berapakah resolusi spasialnya? Resolusi spasial dari lensa 7 ITM Plus. 15 meter, 30 meter, sama 60. Oke, ya, sip. Terima kasih Mbak Amanda, betul. Ya, jadi resolusi spasial dari lensa 7 ITM Plus ini adalah 15 meter, 30 meter, dan juga 60 meter, tergantung dari bandnya ya, band berapa. Oke, terima kasih. Satu lagi, tadi sudah Mbak, sekarang Mas Fajar Rizky Samudra. Kalau saya tanya resolusi temporalnya lensa 7 berapa, Mas? Kurang jelas tadi, Bu. Oke, resolusi temporal ya. Oke, tidak masalah. Resolusi temporal itu berkaitan dengan waktu pengulangan, kan? Berkaitan dengan waktu pengulangan satelit. Nah, berarti kalau kita lihat dari informasi di tabel ini dan juga informasi di sini ya. Ini memang tidak ada di tabel, tapi saya berikan informasi di sini. Revisit time atau waktu pengulangan. Nah, maka resolusi temporalnya dari Landsat 7 ITM Plus adalah 16 hari. Gitu. Jadi kalau ada satu citra itu merekam area misalkan Jakarta pada saat 1 Maret ya, nanti citra selanjutnya adalah 17 Maret gitu ya. Terus begitu per 16 hari. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Nah, sekarang karena saya sudah bertanya, sejauh ini ada pertanyaan dari Mas dan Mbak sekalian. Monggo saya persilahkan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan Mas Fikri. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memilih citra yang sesuai dengan kebutuhan kita? Contohnya, saya pengen mencari tahu luasan ruang terbuka hijau di suatu kecamatan. Nah, itu Kecamatan ya. Oke, oke. ya, citra yang paling tepat itu apa ya, Bu, ya, yang kita gunakan? Oke, Terima ya, kasih. terima kasih Mas Fikri atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memilih citra yang tepat ya. Jadi kita ketahui tadi ada banyak sekali citra satelit yang sudah dikembangkan hingga saat ini. Kemudian kita punya pemahaman tentang spesifikasi citra. Tadi ada resolusi spasial, spektral, temporal, dan radiometrik. Nah, ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk memilih mana citra yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang pertama tentunya adalah ditentukan dari tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitiannya apa? Karena dia akan berkaitan juga dengan tingkat kedetailan informasi yang ingin kita dapatkan. Yang kedua adalah area cakupannya. Apakah itu tadi nasional, apakah itu tadi provinsi. Kalau tadi Mas Fikri menceritakan tentang satu kasus di kecamatan. Ya. Nah, kalau areanya itu kecil, cakupan areanya itu kecil, maka kita bisa melakukan pemetaan yang lebih detail. Itu kuncinya. Maka juga kalau informasinya itu lebih detail, kita bisa gunakan citra dengan resolusi spasial yang tinggi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan untuk kelas resolusi yang tinggi ya, itu ada QuickBird, ada GeoEye, gitu ya. Nah, kemudian ada Iconos, itu rentang antara 1 meter, 2,4 meter, 0,6 meter. Itu untuk kecamatan. Nah, beda lagi kalau misalkan untuk satu provinsi. Ya, untuk satu provinsi begitu, maka kita bisa gunakan kelas citra resolusinya yang lebih rendah atau yang sedang. Misalkan Landsat, Aster, ALOS. Itu kisaran antara 10 meter sampai 30 meter. Ya, gitu. Karena kalau misalkan ya kita bayangkan untuk pemetaan satu provinsi
ya, satu area yang luas seperti itu, kemudian kita gunakan QuickBird, itu akan sangat memakan waktu, ya, karena kelas pemetaannya itu akan sangat detail. Jadi itu juga ada trade-off gitu ya. Jadi ada pertimbangan itu tadi. Jadi tujuan penelitian, kemudian tingkat kedetailan informasi yang diinginkan, cakupan areanya, termasuk juga misalkan ingin berfokus pada vegetasi. Nah, maka kita gunakan citra dengan yang memiliki spektral berkaitan dengan vegetasi. Band hijau, band merah, band inframerah, ya, itu akan sangat membantu kita untuk identifikasi vegetasi, begitu ya. Jadi banyak sekali consideration atau pertimbangan untuk bisa memilih citra. Semoga bisa menjawab, Mas Fikri. Sangat menjawab. Oke, ya, Terima terima kasih. kasih. Oke, kalau begitu, selanjutnya adalah tugas ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang berbagai jenis resolusi citra. Nah, sekarang tugas Mas dan Mbak sekalian adalah untuk mencari 2 jenis citra satelit, kemudian jelaskan spesifikasi citranya berdasarkan 4 resolusi tadi. Nah, kemudian juga potensi pemanfaatan masing-masing 2 jenis citra tersebut ya. Apakah bisa untuk tadi, misalkan untuk pemetaan RTH, pemetaan lahan terbangun, land use change, dan lain sebagainya. Ya. Tugas seperti biasa dikumpulkan di Schoology dan waktunya 1 minggu ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang konsep resolusi dalam penginderaan jauh ya. Ada resolusi spasial berkaitan dengan ukuran piksel, resolusi spektral berkaitan dengan jumlah band, resolusi temporal berkaitan dengan waktu pengulangan yang dibutuhkan satelit untuk bisa merekam area yang sama, dan resolusi radiometrik berkaitan dengan tingkat keabuan yang bisa ditampilkan oleh citra. Nah, kemudian tadi kita juga sudah membahas bagaimana pemanfaatan pemahaman tentang resolusi itu ketika kemudian digunakan untuk interpretasi dan aplikasi di berbagai kondisi. Ya. Demikian video penjelasan saya. Semoga dapat memberikan gambaran tentang proses belajar mengajar di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri yang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.